Oke, selamat siang semua. Kami dari kelompok 2 menampilkan materi kami melalui video ini yang berjudul Sumber Utama Galat Numerik. Sebagai tugas kami kelompok 2 di mata kuliah analisis numerik. Dan sebelum kami masuk dalam materi, perlu kami memperkenalkan diri. Saya sendiri yang kenal. Saya Andika Nurfirawan Alawa. Nama saya Onesimus Mustai. Dan dia sudah berbahasan. Yohana Siskan dulu. Oke, langsung saja kita pada materi kita, yaitu tentang sumber utama galat numerik. Nah, sumber utama galat numerik itu ada galat pemotongan, galat pemulatan, dan selain itu juga ada galat eksperimental dan galat pemrograman. Dan di pembahasan materi ini kita hanya menjelaskan tentang galat pemotongan dan galat pemulatan, dan satu lagi nanti adalah galat total, yaitu penggabungan antara galat pemotongan dan galat pemulatan. Nah, langsung saja kita pada galat pemotongan. Galat pemotongan. Nah, galat pemotongan ini mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Artinya, ekspresi matematik yang lebih kompleks diganti menjadi formula yang lebih sederhana. Nah, di galat pemotongan ini muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Karena deret Taylor itu tidak terhingga banyaknya, sehingga kita dapat menghentikan atau memotong deret tersebut. Contohnya nih, hampiran fungsi X, fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor, di sekitar X 0 sama dengan 0. Nah, untuk deret cos X ini bisa kita cari, tapi di sini saya langsung saja menjawabnya jadi deret Taylor dari cos X ini adalah cos X sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah X pangkat 8 per 8 faktorial ditambah X pangkat 10 per 10 faktorial ditambah seterusnya. Nah, untuk hampiran fungsi X ini, cos X ini dalam bantuan deret Taylor tidak terhingga banyaknya, deret Taylornya, maka kita bisa memotong atau menghentikan deret Taylor tersebut. Misalnya, kita memotong pada order keempat, maka di sini ada galat pemotongannya. Kalau misalnya kita memotong pada order ke-6, sedangkan ini adalah nilai hampirannya, terus ini adalah galat pemotongannya kalau kita memotong dia pada order ke-6. Nah, untuk menghitung galat pemotongan itu, rumusnya adalah formulanya adalah Rn X sama dengan X dikurang X0 pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 faktorial dikali F turunan order ke N ditambah 1 dalam fungsi C, dengan X dengan C lebih besar dari X0 dan lebih kecil dari X. Nah, jadi untuk galat pemotongan dari cos X ini adalah pada order ke-6. Kita masukkan aja pada rumus R6X sama dengan X0 nya adalah 0, tinggal X pangkat N tambah 1, N nya adalah 6 ditambah 1 7 per N tambah 1 7 faktorial kali turunan ke-7 dari cos X adalah cos X
tapi kita ganti X nya jadi C. Jadi yang ini yang tidak terhingga ini, dari sini sampai tidak terhingga ini bisa kita ganti dengan X pangkat 7 per 7 faktorial dikali cos C. Nah, nilai Rn ini hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena kita tidak mengetahui nilai C-nya. Yang sebenarnya terkecuali kita mengetahui pada selang C, pada selang X0 sampai X. Kecuali kita tahu di mana selang C-nya. Maka ditulis formula baru menjadi Rn atau galang pemotongan pada orde tertentu X lebih kecil. Ini jika misalnya X0 nya diketahui dan X nya diketahui juga, misalnya cos 0,2. Misalnya hampiran fungsi cos 0,2 dengan bantuan Dirac Taylor bisa kita X0 sama dengan 0. Nah, untuk rumus galang pemotongannya Rn X lebih kecil dari nilai max dari nilai mutlak turunan orde ke n ditambah 1 dikali X dikurang X0 pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 faktorial, dengan C harus lebih besar dari X0 dan lebih kecil dari X. Jadi ini untuk formula jika misalnya diketahui selang C misalnya X0 sampai ke X. Jadi ini formula dari galang pemotongan. Nah, untuk contoh soalnya nanti dijelaskan oleh kawan-kawan. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang mengenai galang pemotongan. Soalnya, gunakan Dirac Maclaurin untuk orde 4 untuk menghampiri cos 0,2. Nah, di sini pertama kita misalnya untuk Dirac Maclaurinnya nilai X0 sudah pasti 0. Kita cari turunan dari kan di sini tadi F 0,2 sama dengan cos 0,2. Sekarang kita cari untuk turunan fx-nya. Untuk fx cos x dimana f0 nya sama dengan 1, turunan pertamanya turunan pertama untuk x yaitu min sin x, dimana f aksen 0 sama dengan 0, f aksen 2 sama dengan min 1, f aksen 3 sama dengan 0, dan seterusnya. Seterusnya kita masuk pada Dirac Taylor-nya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kita Harun mengenai rumus mencari Dirac Taylor-nya. Sekarang kita tinggal substitusikan nilai dari yang ada pada rumus tersebut. Nah, di sini tadi x-nya sama dengan 0,2, x0-nya sama dengan 0. Artinya 0,2 dikurang 0 hasilnya 0,2. Sekarang kita substitusikan semua. Hasilnya adalah yang di bawah. Terusnya ini kan dikali 0. Otomatis hasilnya 0. Di sini juga 0. Sisanya tinggal yaitu cos 0,2 sama dengan 1 dikurang 0,2 pangkat 2 per 2 ditambah 0,2 pangkat 4 per 24 ditambah R4X, yaitu galang pemotongannya. Hasilnya yaitu cos 0,2 sama dengan 0,980067 ditambah R4. Sekarang kita mencari galang pemotongannya itu di R4X, yaitu rumusnya tadi sudah dijelaskan oleh Harun, tinggal kita substitusikan angka-angkanya. Untuk Rx berarti Rx-nya sama dengan 0,2, di mana lebih kecil maksimal C lebih kecil dari X0, lebih besar dari X0, lebih kecil dari X. Artinya C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 0,2. Untuk turunan kelima yaitu F ditambah N ditambah 1
C, yaitu min sin 0,2. Ya, itu kita cari untuk kalau pemotongannya kita pangkatkan 0,2 pangkat 5 berapa hasilnya? 0,00002667. Dan untuk apanya? Hasil akhirnya yaitu lebih kecil dari 0,0000931. Jadi cos 0,2 sama dengan ini dia 0,98000667. Dengan galat pemotongan lebih kecil dari 0,00000931. Baik, sekian untuk contoh galat pemotongan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang lain. Kita masuk sekarang pada contoh soal selanjutnya, yaitu gunakan deret Taylor orde 4 di sekitaran x0 sama dengan 1 untuk menghampiri ulang 0,9 dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat. Penyelesaiannya terlebih dahulu kita menemukan fungsi fx-nya, yaitu fx sama dengan log x, di mana kita dapat turunan pertamanya yaitu 1, turunan keduanya min 1, turunan ketiganya 2, turunan keempatnya min 6, turunan kelimanya 24 per C pangkat 5. Kenapa kita turunkan hanya sampai 5 kali? Karena yang ditanya di sini yaitu orde 4 di sekitaran x0 sama dengan 1. Maka sekarang kita masuk pada rumus deret Taylor. Kita substitusikan semuanya ke dalam rumus deret Taylor. Begini seperti yang tertera pada papan tulis, di mana kita dapat ln 0,9 sama dengan 0 ditambah min 0,1 per 1 faktorial dikali 1 ditambah min 0,1 pangkat 2 per 2 faktorial dikali min 1 ditambah min 0,1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali 2 ditambah min 0,1 per 4 faktorial dikali min 6 ditambah R4X. Kita dapat ini hasilnya ln 0,9 sama dengan min 0,1 ditambah min 0,1 pangkat 2 per 2 faktorial dikali min 1 ditambah 2 dikali min 0,1 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah min 0,1 pangkat 4 per 4 faktorial dikali min 6 R4 X sama dengan ini hasilnya min 0,105353 ditambah R4 pangkat X. Sekarang kita masuk ke rumus galat pemotongannya, yaitu R4X lebih kecil maksimal di mana C-nya lebih besar dari X0 lebih kecil dari X. Nilai mutlak dari F pangkat N ditambah 1C dikali X, X dikurang X0 pangkat N ditambah 1 per X ditambah 1 faktorial. Jadi ini kita dapat hasilnya setelah kita substitusikan 0,9 lebih kecil maksimal di mana C lebih kecil dari 0,9 lebih besar dari 1. 24 per 0,9 pangkat 5 dikali min 0,1 pangkat 5 per 5 faktorial hasilnya 0,000034. Jadi ulang 0,9 sama dengan min 0,1053583 dengan galat pemotongan lebih kecil dari 0,000034. Sekian. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang galat pembulatan. Nah, dalam galat pembulatan, biasanya perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Maka terjadilah masalah, yaitu komputer tidak bisa memuat semua elemen bilangan real. Semua bilangan real. Misalnya 1/6.
biasanya di komputer hanya memuat beberapa digit saja. Contoh kita misalkan yaitu 6 digit saja. Dari 1/6 ini hasilnya adalah 0,166666 dan tanda hingga. Maka kemudian dilakukanlah pembulatan, yaitu 1/6 sama dengan 0 di 6 digit tadi, yaitu 16667. Nah, sampai sini digit ke-6 yaitu di angka 7-nya. Oke, kemudian di dalam pembulatan ini kita akan belajar tentang angka bena. Angka bena itu angka bermakna angka penting atau angka yang digunakan dengan pasti. Misalnya 43,123. Nah, di angka bena ini dari contoh ini kita tahu bahwa angka benanya di sini yaitu 1, 2, 3 dan 4. Angka yang sama di dalam satu angka ini, di dalam ini tidak ditulis lagi. Maka dari sini kita tahu bahwa jumlah angka benanya itu 1, 2, 3, 4. Itu 4 angka bena. Contoh lain lagi yaitu 0,1764. Nah, di angka bena ini setiap bilangan desimal yang nolnya lebih awal, maka itu tidak ditulis, tidak dimasukkan di dalam angka bena. Maka dari definisi tersebut kita tahu bahwa angka benanya itu hanya 1, 7, 6 dan 4, yaitu terdiri dari 4 angka bena. Sekarang bagaimana dengan 0 yang ada di belakang bilangan lainnya? Misalnya adalah 0,7320. Nah, di angka bena ini 0 yang ada di belakang semua bilangan ini, di belakang koma, akan termasuk juga bilangan angka bena. Maka dari sini kita tahu bahwa jumlah angka benanya itu tetap 4 karena 0-nya ikut di sini. Sedangkan di depannya tidak merupakan angka bena. Contoh selanjutnya itu 0,70310. Nah, berbeda dengan angka yang tidak memuat angka 0. Di contoh ini, angka 0, bilangan 0, semua dihitung menjadi angka bena. Nah, dari contoh ini angka benanya adalah 70310. Maka jumlah angka benanya yaitu 5 angka bena. Oke. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa angka bena ini dihitung dari 0, dihitung dari setelah angka desimal dari 0. Misalnya tadi ini. Kemudian angka bena juga dihitung, 0 juga dihitung di angka bena apabila berada di tengah atau di akhir bilangan dari suatu nilai. Oke. Kita masuk pada pembulatan. Dalam pembulatan ini ada beberapa aturan dalam pembulatan. Yaitu contohnya 3,2675. Oke. Dari contoh ini kita bisa membulatkannya menjadi 3,268. Mengapa bisa terjadi? Karena di dalam pembulatan jika bilangannya lebih dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Kita coba dengan contoh lain yaitu 32, misalnya 3421. Nah, misalnya dari angka ini, dari keempat angka ini kita bulatkan.
bagaimana cara kita membulatkannya itu dengan menghitung angka yang terakhirnya. Maka bisa kita bulatkan menjadi 3,242. Nah, dari contoh ini, dari pembulatan ini dapat kita simpulkan bahwa jika angka yang akan dibulatkan, kurang dari 5, maka akan ditambahkan dengan 0, yaitu 342. Oke. Sekarang bagaimana misalnya jika keadaan bilangan ini 3,26. Nah, dalam aturan ini, di sini angka selanjutnya setelah 5 yaitu 6. 6 merupakan bilangan genap. Maka dari itu akan dibulatkan tetap menjadi 3,26. Karena kenapa? Angka setelah 5 yaitu bilangan genap. Maka ditambahkan dengan 0. Oke, terakhir kita akan membahas tentang galak total. Galak total atau galak akhir yaitu gabungan antara galak pemotongan dan galak pembulatan. Langsung kita masuk pada contohnya, yaitu hitunglah hampiran nilai cos 0,2 dengan deret Maclaurin sampai pada suku Odo keempat. Oke, langsung saja kita jawab, yaitu dengan deret Taylornya. Itu 1 kurang 2. Sorry. Oke. Nah, dari deret Taylor ini dapat kita ketahui bahwa di dalam persamaan ini, yaitu ini merupakan galak nilai hampirannya. Oke. Maka dari apa ini kita dapat mengetahui jawabannya, yaitu 1 kurang 0,2 pangkat 2 tambah 0,2 pangkat 4 per 24. Nah, langsung saja, itu jawabannya adalah 0,9800 6 dan seterusnya. Nah, dari hasil ini, pada tahap ini merupakan galak pemotongan, sedangkan ini adalah nilai dari galak pembulatan. Yaitu karena nama-namanya tak terhingga, maka kita lakukan dengan galak pembulatan, yaitu 0,980067. Kita lakukan galak pembulatan dengan 7 angka di belakang koma, dan 7 angka di belakang koma itu merupakan 7 angka bena. Oke, sampai di situ. Demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.